Selanjutnya akan kita bahas mengenai grounding atau pentanahan. Grounding ini merupakan mekanisme di mana daya listrik dihubungkan langsung dengan tanah atau bumi. Sistem ini menghubungkan bagian konduktif instalasi listrik dengan tanah melalui elektroda bumi, sehingga potensialnya bisa bernilai nol. Tujuan utamanya itu ada dua. Yang pertama untuk keselamatan manusia, yang kedua untuk proteksi peralatan. Untuk keselamatan manusia, misalnya ada arus bocor atau arus gangguan, nah itu tuh akan mengalir ke tanah, bukan ke tubuh manusia. Terus yang kedua, untuk menurunkan tegangan sentuh atau touch voltage, sehingga ketika kita menyentuh peralatan listrik atau peralatan yang ada arus listriknya, itu gak terjadi sengatan ke kita, ke tubuh manusia. Terus yang kedua untuk proteksi peralatan. Karena ada jalur khusus untuk membuang arus gangguan atau arus bocor, sehingga dapat melindungi dan menstabilkan peralatan dari lonjakan tegangan. Untuk standarisasi nilai grounding yang sesuai itu didasarkan pada Persyaratan Umum Instalasi Listrik atau PUIL 2011 dengan nilainya 0 sampai 5 ohm. Untuk gedung dengan misalnya penangkal petir atau industri, nilai pentanahan ya kurang dari 5 ohm itu sudah baik dan memenuhi standar. Untuk alat listrik khusus seperti misalnya eh, di gardu induk itu biasanya nilai standarisasinya di kurang dari 3 ohm. Nah, apa aja sih faktor yang mempengaruhi resistansi dari grounding ini? Yang pertama ada jenis dan resistivitas tanah. Jadi semakin kecil jenis resistivitas tanahnya, maka nilai resistansinya akan semakin kecil. Terus yang kedua ada kelembapan tanah, di mana semakin lembab tanahnya, maka eh, si resistansinya juga akan semakin kecil. Terus yang ketiga ada kedalaman elektroda. Semakin dalam elektroda ditanam, maka tanahnya pun akan semakin lembab. Otomatis resistansinya juga akan berkurang. Kemudian yang keempat, ukuran dan bentuk elektroda. Nah, semakin besar bentuk elektrodanya, maka konduktivitasnya akan bertambah dan resistansinya akan menurun. Untuk yang nomor 5, suhu tanah. Suhu tanah juga mempengaruhi karena semakin panas suhu pada tanah, maka tanah tersebut akan gersang dong. Makanya semakin tinggi suhu tanah, resistansinya akan semakin tinggi. Yang keenam, yang terakhir jumlah elektroda. Semakin banyak jumlah elektrodanya, maka resistansinya akan semakin kecil. Terus ada alat untuk mengukur grounding. Ada dua alat untuk mengukur grounding. Yang pertama ada earth tester. Earth tester ini prinsip kerjanya ialah mengalirkan arus ke tanah melalui elektroda bantu yang kalau misalnya di rangkaian ini tuh ada eh, paku pentanahan ya ini, terus ada elektroda batang juga. Nah, nanti itu dihubungkan ke alat earth testernya secara langsung. Dan ini tuh perlu pemutusan sistem groundingnya terlebih dahulu dan dihitung menggunakan hukum Ohm. Beda lagi nih sama earth clamp. Earth clamp ini mengukur tahanan dengan menginduksi sinyal pada kabel ground dan membaca arus yang kembali melewati loop. Jadi kalau misalnya untuk earth clamp ini cukup dikaitkan di kabel yang langsung mengarah ke tanah gitu, biasanya yang tertanam ke tanah. Sebenarnya keduanya ini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Untuk earth tester ini kelebihannya itu lebih akurat ya karena diukur secara langsung. Tapi dalam pengerjaan tuh lebih ribet karena perlu ditanam dulu kan, ada elektroda batangnya.
elektroda bantu nih kalau misalnya di rangkaian. Jadi perlu memakan waktu yang cukup banyak, gak gak segampang, pokoknya ribet lah gitu. Kalau misalnya art climb ini untuk akurasi mungkin tidak seakurat art tester, tapi lebih simpel dan gampang karena kita bisa langsung mengetahui nilai resistansi dan berapa arus bocor dari sistem grounding tersebut. Kemudian ada prosedur pengukuran. Nah, pengukuran yang dilakukan oleh kita pada percobaan kali ini itu menggunakan clamp tester yang dikaitkan dengan konduktor sistem grounding. Nah, pengukurannya ini dilakukan pada sistem grounding yang terhubung ke sistem. Jadi ke tanah, terhubung ke tanah ya. Pertama dilakukan eh, apa namanya, kalibrasi, hidupkan dulu si clamp testernya, kemudian pastikan area di sekitar batang pentanahan itu aman dan kering. Jangan sampai kayak misalnya cuaca lagi hujan terus kita ngelakuin pengukuran untuk sistem grounding gitu. Sebenarnya boleh asalkan si batangnya itu kering gitu. Soalnya itu akan berpengaruh pada nilai resistansinya. Terus selanjutnya setelah kita hidupkan dan dilakukan kalibrasi, kita buka klem alatnya. Itu tuh dipencet, biasanya si pegangannya tuh dipencet kayak gitu. Terus dikaitkan di kabel tembaga yang menuju elektroda tanah. Terus pastikan juga eh, si klemnya itu nutup rapat. Terus gak ada kabel yang ikut gitu, kayak kabel itu aja, gak ada kabel-kabel lain yang ikut, atau gak ada tembaga lain yang ikut gitu. Terus tekan tombol measure atau start untuk mulai mengukur. Terus tunggu sampai si alatnya menampilkan nilai tahanan dalam satuan ohm tentunya, dan arus bocor jika ada ya biasanya. Kemudian catat hasil pengukurannya. Misal kita melakukan pengukuran di suatu sistem. Nah, alangkah lebih baiknya jika kita mengukurnya beberapa kali gitu. Jadi kita dapat menganalisis dari hasil beberapa kali hasil pengukuran tersebut. Seperti itu.